Ritma dan Pemrograman terdiri dari Kak Siti Nur Alfiah, Kak Alfi Bella Kurniati, dan saya sendiri Dwi Okta Yuniarto yang mengampu di sesi hari Rabu. Untuk pelaksanaan untuk pembagian shiftnya, shift pertama untuk kelas B pada Senin jam 1 sampai jam 4:10, shift 2 atau kelas B pada Selasa jam 1 sampai jam 4:10, shift 3 untuk kelas A Rabu dari jam 1 sampai jam 4:10, dan shift keempat untuk kelas A Jumat jam 1:30 sampai jam 4:20. Nah, untuk praktikum dilaksanakan di Google Meet dan Google Classroom. Untuk alur pelaksanaan praktikum yaitu absen, praktikum, dan post-tes. Oh ya, untuk teman-teman udah absen belum ya? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Soalnya di catatanku baru 5 orang yang absen dari 20 orang. Bisa absen dulu. Yang kedua yaitu presentasi untuk penilaian. Untuk absensi 5%, untuk keaktifan nilainya 5%, untuk post-tes 25%, untuk laporan praktikum 30%, dan responsi 35%. Kemudian untuk ketentuan absensi, praktikan mengisi daftar hadir praktikum maksimal 30 menit setelah praktikum dimulai. Kemudian untuk ketentuan post-tes, dilaksanakan 30 menit terakhir waktu praktikum. Yang kedua, dikumpulkan tepat saat praktikum selesai. Toleransi pengumpulan 5 menit. Jika terlambat mengumpulkan post-tes, maka nilai akan dikurangi 2 poin per 5 menit. Yang ketiga, post-tes dikumpulkan melalui Google Classroom dengan format nama, dengan format file, nama _name_kelas. Post-tes dikumpulkan dalam format PDF. Kemudian untuk ketentuan laporan praktikum, cover sesuai contoh yang di bawah. Nah, untuk cover seperti ini ya. Nanti aku bagi. Yang kedua, laporan praktikum ditulis tangan pada kertas folio bergaris. Pengumpulan laporan 1 minggu setelah pelaksanaan praktikum. Jika terlambat mengumpulkan laporan, maka nilai akan dikurangi 5 poin per hari. Yang keempat, harus struktur laporan. Yang pertama yaitu cover, terus ada pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang kedua ada teori dasar. Yang ketiga ada metodologi. Yang keempat analisis dan pembahasan yang berisi tentang flowchart dan penjelasan. Yang kelima kesimpulan. Yang keenam lampiran. Untuk yang kelima, laporan dikumpulkan melalui Google Classroom dengan nama file nama _name_class. Laporan dikumpulkan dalam format PDF. Untuk ketentuan lainnya, apabila praktikan tidak dapat menghadiri praktikum, maka wajib mendapatkan izin dari asisten praktikum. Apabila dalam pelaksanaan praktikum terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, maka praktikan wajib segera memberikan laporan atau kabar kepada asisten praktikum melalui WhatsApp. Oke, sampai sini untuk kontrak praktikum ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin dari teman-teman keberatan di presentasi penilaian atau yang lainnya? Izin bertanya, Kak. Oke, ya. Untuk penulisannya seperti praktikum yang tahun lalu, rata kanan kirinya berapa senti seperti yang tahun lalu atau bagaimana, Kak? Benar. Ulangi lagi. Untuk yang format penulisan tangan itu, kalau yang kemarin kan ada garis kanan kiri itu berapa senti gitu. Untuk yang sekarang bagaimana? Mungkin sama ya, kayak yang di Medstat 1 kalau nggak salah ya. Oke, baik Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, ada yang lain?
Kak, izin bertanya, Kak. Oke, silakan. Misalkan laporan praktikumnya 35%, responsinya 30%, gimana, Kak? Bentar. Dari hasil rapat dari asisten praktikum itu, kalau laporan lebih besar dari responsi itu agak kurang rasional ya, karena kita juga ngambilnya itu penilaian dari itu jawab pertanyaan di responsi gitu loh. Jadi di ujian di responsinya lebih besar gitu daripada di laporan praktikumnya. Gitu sih. Gimana Iftar? Jadi agak susah untuk menegosiasi di responsinya gitu loh. Kita kan ada berapa 12 pertemuan ya, 8 pertemuan sama satu responsi. Responsi itu di akhir gitu. Tapi 30 menit terakhir setiap praktikum kita ada post test gitu. Oke, Kak. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama Iftah. Ya, ada yang lain? Ya, Mbak Tria. Mau tanya Kak, adanya itu cuma post test doang, apa ada pre-testnya juga? Bisa ulangi, kurang dengar. Cuma ada post test, apa ada pre-testnya juga? Cuman ada post test aja sih. Untuk pre-test nggak ada. Kayak untuk minggu pertama ini kita nggak ada laporan praktikum ya. Laporan praktikum nanti di minggu kedua. Oke, ada yang lain mungkin? Untuk kontrak cukup ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Cukup, Kak. Oke, cukup ya. Oke, kita lanjut ke ya udah pada download software TFG++ nya belum? Ya, jadi teman-teman. Udah pada download belum ya? Yang di Ya, Hah? sudah. Udah ya? Udah diinstal apa belum? Belum. Oke. Benar. Kak, maaf. Yo,
laptop aku kan bukan Windows. Terus aku nggak pas aku download ternyata nggak support buat laptop aku. Oke. Oh, laptopnya apa sih? Apple? Iya Kak. Oke. Nanti aku koordinasi dengan asisten lain, mungkin bisa download software yang kompatibel gitu sih. Oh, ya udah Kak. Berarti Oke. aku nunggu software dari Kakak lagi dulu. Yes, nanti aku cariin yang kompatibel dengan Apple. Oke Kak, makasih banyak. Oke, soalnya kita minggu pertama ini juga belum ngoding kok. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, aku contohin cara installnya ya. Kalian bisa ikuti juga. Benar. Oke. Kan tadi pertama kita cari file softwarenya dev C++ dulu yang udah kita download. Buat teman-teman bisa cari di dokumennya ya, sesuai install nya kita cari softwarenya. Di aku ini udah ketemu dev C++. Dan kemudian instruksi kedua yaitu pilih file software. Kita udah pilih ya, teman-teman bisa ikutin juga ya. Terus ketiga, klik 2 kali file software dev C++-nya. Kita klik 2 kali. Bentar. Kita klik 2 kali. Kita tunggu. Oke, setelah kita klik akan muncul please wait while setup is loading. Kita tunggu sampai selesai. Kemudian kita disuruh ini kan juga kita disuruh milih bahasa ya. Di dev C++ kan nggak ada bahasa Indonesia, kita pilih English aja. Klik OK.
Kita langsung klik I agree, langsung aja. Nah, untuk ini dicentang semua aja ya. Kemudian klik next. Nah, untuk add atau choose install location-nya bisa dibiarin kayak gitu aja sesuai default-nya. Kita tinggal klik install aja. Nah, mungkin dari teman-teman kalau ada kendala bisa beritahu aku ya. Mungkin dari teman-teman udah install belum? Jadi kita tunggu. Setelah selesai kita tinggal klik finish aja. Oke, dari teman-teman gimana? Apakah udah terinstall atau belum ya? Sudah, Kak. Udah, Kak. Sudah, Kak. Udah ya. Dari yang lain mungkin ada kendala. Kalau kita lihat tampilannya masih kosong ya. Di dev C++ itu ada menu file, edit, search, through view, ada project, ada execute, ada tools, ada style, window, and help. Nah, buat file baru kita cuma ketik klik file aja, terus new, terus search file. Nah, tampilannya kan seperti ini. Ketika kita klik new, untuk cek suaraku kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Oke. Kalau kayak gini kita bisa langsung tulis codingannya ya. Oh iya. Di bahasa C++ kan kita orientasinya ke C++ ya. Bisa langsung di klik ketik aja di
Windows yang hitam ini kita coba ya. Bentar. Oh iya, untuk bahasa C++ sudah diajarin Pak Jajang atau Bu Mutia belum ya? Oke, karena bentar, kita nggak bahas codingan dulu, kita lanjut ke materi selanjutnya aja ya, yaitu pembahasan tentang flowchart. Oke, pembahasan tentang flowchart. Flowchart atau diagram alir adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Untuk simbol flowchart yang pertama yaitu anak panah atau namanya flow. Fungsinya simbol ini digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Simbol ini juga disebut dengan connecting line. Nah, simbol ini juga biasanya buat menghubungkan simbol yang satu dengan yang lainnya. Jadi kayak alurnya gitu. Terus kemudian ada terminator, yaitu simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Di simbol ini kita bisa nulis start untuk awalannya, terus untuk yang akhir kita bisa tulis end di dalam terminatornya. Kemudian ada preparation, fungsinya simbol untuk pemberian nilai awal atau untuk mendeklarasikan variabel. Nah, untuk preparation itu biasanya banyak digunakan di pemrograman C++. Nah, untuk bahasa Python biasanya kita nggak perlu preparation karena dalam bahasa Python kita nggak perlu mendeklarasikan variabel juga sih. Cuman di khususnya bahasa C++ kita harus mendeklarasikan variabel agar terdeteksi oleh bahasa C++. Nah, kemudian untuk proses, yaitu persegi panjang, fungsinya untuk simbol yang menyatukan suatu proses yang dilakukan komputer. Untuk proses biasanya itu kalau dalam permasalahan matematika, contohnya mencari luas lingkaran, nah kita bisa isi rumus luas lingkaran ke dalam persegi panjang tersebut. Kemudian ada jajar genjang yaitu input atau output, simbol yang menyatakan proses input atau output. Di sini banyak yang agak bingung. Variabel itu masuknya ke input atau output atau masuk ke preparation. Tapi kalau untuk nilai konstanta biasanya masuk ke nilai input. Kemudian ada decision. Fungsinya simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya or no, ya atau tidak. Nah, biasanya decision ini di materi if else gitu. Kemudian ada predefined process, yaitu simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Nah, untuk predefined process ini biasanya akan digunakan kalau kita udah belajar prosedur atau UPABAB. Kemudian ada on page reference, simbol lingkaran, simbol yang menghubungkan suatu simbol dengan simbol yang lain pada halaman yang sama. Kemudian ada off page reference, simbol yang menghubungkan suatu simbol dengan simbol yang lain pada halaman yang berbeda. Oke, kita lihat contohnya. Itu yang pertama. Tadi apa? Terminator kita bisa isi dengan mulai atau start. Kemudian kita
punya flow untuk menghubungkan terminator dengan preparation. Nah, di preparation ini kita bisa mendeklarasikan di kasus ini kita mendeklarasikan variabel A sama variabel B. Kemudian di input atau output, nah, kita bisa memasukkan nilai A, yaitu bisa berapa aja yang kita mau masukkan nilai A-nya. Kemudian diproses. Nah, untuk B sama dengan A mod 2 itu artinya kita menguji apakah nilai B itu, kalau modulus 2 itu kita menguji apakah bilangan itu bilangan genap atau enggak itu. Nah, setelah diproses kita masuk ke condition, yaitu jika B-nya 0, jika kita masukkan B-nya sama dengan 0, maka B bilangan genap. Kalau B bukan bilangan genap, maka tidak, B bilangan ganjil. Terus kita ke selesai atau terminator tadi. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain enggak dari teman-teman? Atau penjelasanku kurang jelas ya? Belum ada, Kak. Oke. Mungkin kita bentar. Oke, kita lihat contoh yang lain. Nah, di sini kita punya program untuk mencetak tulisan Hello World. Kita bisa lihat flowchart-nya. Nah, yang pertama itu terminator ya. Kita bisa isi start atau mulai yang tadi, seperti yang tadi. Mulai. Kemudian kita ke input. Kita bisa tulis Hello World juga. Nah, ini kemudian kita pakai flow. Ini flow-nya harusnya nyambung ya. Ini salah juga. Kita ke output, yaitu tulis cetak Hello World. Kemudian kita ke terminator lagi, tulis N aja. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain atau kurang jelas gitu? Belum ada, Kak. Oke. Mungkin contoh lain juga ya. Nah, untuk kita punya program sapaan. Untuk flower chart-nya seperti yang tadi, kita mulai dengan terminator yang berisi tulisan start. Kemudian kita punya flow dengan input variabel nama.
kemudian kita flow lagi ke output, kita cetak hello, koma namanya, kemudian kita ke terminator N. Untuk program sapaan, untuk program luas lingkaran, kita bisa lihat flow chart-nya ya. Yang pertama, kita bisa tulis terminatornya itu start, kita mulai dengan start, kemudian kita ke input. Di luas lingkaran kan kita butuh jari-jari ya, kita ambil variabel R sebagai jari-jarinya, kemudian kita masukkan nilai pi. Nilai pi itu kan konstan ya, 3,14. Kita masukkan nilai pi ke 3,14, kemudian kita masuk ke proses. Nah, di sini proses kita bisa masukkan rumus dari luas lingkarannya, yaitu kita punya variabel lingkaran sama dengan pi bintang R itu rumus matematika. Kemudian kita ke output, yaitu cetak luas. Kemudian selanjutnya kita ending. Untuk sejauh ini ada pertanyaan dari teman-teman mungkin? Gimana Mbak Risa? Maaf Kak, sebelumnya kalau misal mau bertanya terkait flowchart, tapi itu tugas kemarin sudah dikumpulkan terus minta tolong dijelasin begitu, bagaimana ya Kak? Bisa coba kirimkan, mungkin bisa dibahas bareng-bareng. Oke, itu untuk soalnya aku share di grup aja ya Kak. Oke. Enggak di
Share screen aja. Tapi jawabannya kurang tahu benar atau enggak gitu loh Kak. Oke. Sebentar Kak. Aku tunggu. Sudah saya kirimkan di grup Kak. Oke, bentar ya. Sebentar ya.
Oke, cek. Sorry, terlalu lama. Bentar. Oke, kita bahas ya. Di sini kan ada prosedur algoritma pembagian. Untuk flowchart-nya kita buat sama. Kita start dulu ya. Kemudian kita deklarasikan variabel-variabel yang ada. Yang pertama yaitu A. Variabel A kita deklarasikan yaitu integer A. Untuk D, positif integer D. Dan variabel Q dan R. Nah, kemudian kita disuruh di sini emang disuruh memasukkan A20 dan D sama dengan 3 kan atau gimana? Iya, Kak. Oke. Nah, kita kan di sini kita disuruh memasukkan A sama dengan 20, D sama dengan 30. Oh, sorry. 30. Oh, kita anggap 20 aja ya. Nah, A-nya kan 20. D-nya kita masukkan 3. Nah, kemudian Q-nya 0 sama R-nya kan tadi kita masukkan 20. Jadi mutlak 30 ya. Nah, saat R lebih besar dari D, kan kita punya R 20, mutlak 20. Nah, D-nya kan kita punya 3. Saat R-nya lebih besar daripada 3, kemudian jika ya masuk ke alur selanjutnya yaitu R sama dengan R minus 3. Kemudian Q-nya adalah Q plus 1. Nah, jika tidak, kemudian kita lanjut ke alurnya yaitu ada decision jika A kurang dari 0 dan R lebih besar dari 0, maka R akan sama dengan D minus R. Kemudian Q sama dengan minus dalam kurung Q plus 1. Kemudian N, kemudian stop. Mungkin itu sih, atau ada yang ditanyain atau kurang jelas? Ya, untuk selanjutnya belum tak kerjain ya. Nah, udah jelas belum, Risa? Sama yang lainnya. Kalau dari aku sendiri masih bingung, agak bingung. Nah, bingungnya di mana ya? Bentar. Bingungnya di sebelah mana, Risa? Kalau aku kemarin tuh dari start langsung ke yang sama dengan itu, Kak, nggak pakai yang apa namanya preparation itu, boleh nggak sih, Kak? Yang ini ya, yang integer A positif integer D. Gini, Iya. kalau kalau pakai flowchart itu harus ada deklarasinya ya, khususnya di bahasa C++. Nah, mungkin kalau bahasa seperti Python sekarang itu kalau pakai flowchart nggak usah pakai preparation nggak apa-apa sih. Tapi untuk C++ mungkin lebih baik digunakan gitu. Baik, Kak, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Untuk yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyain.
Kak, maaf, jawabannya yang tadi bisa di-share ke grup nggak, Kak? Oke, nanti setelah praktikum ya. Oke, Kak, makasih. Oke. Nah, mungkin dari yang lain. Oh iya, kalau ada pertanyaan mengenai laporan praktikum, bisa langsung tanyain ke grup aja ya, buat apa metodologinya atau yang lainnya. Eh, Oke, cerita sebentar ya. Untuk tahunku itu, pas tahunku di Alpro, itu ada miss antara aspraknya sama Pak Jajang. Jadi pas tahunku itu nggak ada apa ya, nggak ada laprak gitu loh. Cuman buat proyek aja sih. Jadi dari aku kurang tahu juga. Sorry untuk ada bagus. Mungkin aku nanti tak tanyain ke Kak Alfi. Gitu sih. Oke. Iya. Dari yang lain mungkin ada yang ditanyain. Ini udah pada absen kan ya? Soalnya di aku cuman tercatat 6 orang aja yang udah absen sih. Dari yang lain gimana? Cuman Michael Gideon, Naufal Amiruddin, Nisa Triyulinda, Aspira Elianda, Sherly Wulandari, sama Widyaningsi aja yang tercatat. Saya udah absen, Kak. Oke, oke. Nggak, soalnya nggak ke rekap di Google Classroom-nya nih. Oh, tadi saya belum klik yang itu. Tandai sudah selesai gitu belum, Kak. Jadi mungkin Oh iya, iya. Oh, belum turun in ya? ya ini udah, Kak. Oke. Mungkin ada yang ditanya lagi. Semua pembahasan untuk praktikum kali ini udah semua ya. Jadi ada yang mau ditanya lagi sebelum ditutup? Oh iya, sebentar. Informasi untuk yang kemarin nanya kita praktikum offline atau enggak, tapi aku jawab offline. Ada informasi terbaru dari Pak Jajang, katanya kita itu untuk matematika praktikumnya online ya. Untuk praktikum online, jadi minggu depan
kita online juga, nggak offline. Gitu. Oke, karena materi untuk hari ini udah disampaikan semua, aku tutup aja ya. Ya, mohon maaf